Halo teman-teman semuanya, balik lagi di segmen Sahabat kali ini yaitu Sahabat Talks bareng aku Fiza dan juga bareng sama Mas Indra nih selaku owner dari Prakata Coffee. Bukan owner, pengelola. Oh, pengelola. Pengelola aja ya. Coffee. Ownernya banyak soalnya. Oke, jadi Prakata Coffee ini baru aja merayakan ulang tahun yang ke-8 ya Mas? Oke, yang lebih menariknya lagi Prakata Coffee ini bukan hanya berkembang sebagai coffee shop, tapi juga tumbuh sebagai creative hub. Creative Hub, ya. Oke, yang punya program-program yang menarik. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung aja kita ngobrol sama Mas Indra. Sebelumnya Mas Indra, apa kabar nih Mas? Oh ya baik. Baik, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Jaga warung, mau Jaga Prakata. jaga warung, jaga Prakata. Kalau ditinggal mau kabur gitu kan. Sama paling tadi kayak markirin motor pada berantakan ya. Pengelolanya sampai ke markirin juga ya Mas? Oh ya, itu salah satu job desk-nya itu, memastikan kenyamanan pelanggan keluar masuk Prakata. Oke, mungkin langsung aja nih Mas. Jadi Prakata Coffee itu kan baru aja ulang tahunnya ke-8 dan ada program namanya Makrab Fest. Boleh diceritain nggak Mas, kegiatan itu ngapain aja dan melibatkan siapa aja? Wah, jadi Makrab Fest itu sih sebenarnya masuknya ke acara ya, event ya. Event syukurannya Prakata yang ke-8 dan memang ngapain ajanya itu ya terinspirasi dari Pekan Banyumasan sama banyak acara sih yang sebenarnya juga udah sering dilakukan di Prakata ya. Di Purwokerto, sering diadakan di Purwokerto. Cuma bedanya apa? Bedanya memang ini lebih aku berusaha untuk merangkul lebih banyak komunitas, terutama komunitas-komunitas yang itu memang sebelumnya minimal ya mungkin kenal tapi belum yang pernah ketemu secara langsung gitu. Nah itu jadi Makrab Fest itu makanya di narasinya itu aku sebutnya harapannya bisa jadi diagram fan. Diagram fan tau nggak? Enggak Mas, maaf banget. Nggak apa. Nggak tahu. Diagram fan itu kan kayak dua lingkaran yang beririsan gitu. Oh iya. Jadi ada irisannya gitu lah. Karena aku betul. Aku melihatnya kan teman-teman kita kan bicaranya kalau ngomongin temen itu circle ya. Ini circle-nya siapa? Ini circle-nya Kemal. Circle-nya siapa lagi, Robi gitu. Nah itu aku nyoba untuk bikin acara di mana circle-circle pertemanan, circle-circle komunitas kreatif itu bisa saling bertemu dan beririsan. Minimal kan jadi kenalan. Syukur-syukur bisa saling dukung, bisa muncul kolaborasi-kolaborasi. Dan di acara itu beberapa program. Nah dalam acara itu ada program-program yang aku bareng sama teman-teman sengaja konsep bikin supaya kegiatannya itu bisa diikuti oleh komunitas yang berbeda. Contoh kayak melampah sareng. Melampah itu jalan kaki, sareng itu bareng. Jalan kaki bareng-bareng. Itu kan program rintisannya Fahrul dan teman-teman dari IT Telkom Purwokerto. Yang diawali saat Suteja Maker Fest kalau nggak salah. Nah itu aku ajak mereka untuk jadi host di Melampah Sarengnya Maker Fest bareng-bareng sama teman-teman komunitas di Waca, itu komunitas baca, sama komunitas Ruang Edit, itu komunitas fotografi dan editing. Nah itu mereka jalan-jalan tuh rame-rame bareng-bareng, terus ada titik-titik di mana mereka bisa foto-foto, terus ada titik mereka bisa jajan di ngelilingin Unsut, dan sampai di titik Danau Rudiro untuk baca bareng di situ. Jadi itu satu, terus ada lagi kayak art jamming, itu kayak apa sih namanya? Musik gitu atau? Bukan. Art jamming itu gambar bareng. Sketch bareng. Itu teman-teman dari iGris, itu komunitas ilustrator
yang aku ajak gambar bareng sama teman-teman Bawor Street Art. Itu teman-teman komunitas visual di seni jalanan. Jadi kayak graffiti, bomber, mural gitu. Nah itu ketemu bareng lagi di situ. Gitu sih, jadi singkatnya Makrab Fest itu tempat teman-teman komunitas untuk saling bertemu, berkenalan, dan ya jadi saling berjejaring gitu. Dan itu komunitasnya juga berbeda-beda ya Mas? Iya, Cuma satu komunitas? Beda genre juga. Iya. Lanjut ya Mas, aku pengen tahu deh alasan Mas Indra ini maksudnya merubah Prakata dari yang coffee shop biasa jadi bertumbuh jadi kreatif hub itu alasannya apa Mas? Alasan terbesarnya karena pemicunya dulu pandemi. Pemicu awalnya pandemi, dan alasan terbesarnya adalah inovasi. Jadi menurutku sebuah usaha, sebuah bisnis mau kecil atau besar, mau itu kuliner atau retail atau apapun, itu nggak bisa enggak buat inovasi supaya tetap bisa hidup. Dan sebagai pengelola yang dititipin oleh banyak banget teman-teman amanah ya untuk memastikan Praketa ya nggak bisa cuma terus ada tapi juga terus bisa menghasilkan. Ya challenge terbesarku kan memang tugas terbesar ya, yang emang aku tidak bisa tidak mikirin mau baru bangun sampai mau tidur lagi, itu adalah ini inovasinya mesti gimana gitu. Karena ngomongin usaha bisnis yang biasa aja itu aja udah pusing gitu kan. Tapi gimana caranya supaya aku mikirnya sih gini, supaya pusingnya itu nggak cuma pusing sembarang pusing. Iya, nggak cuma pusing sembarang pusing. Gimana ya? Biar aku mikirnya itu supaya nggak terlalu kedobel-dobel, jadinya aku emang fokusnya ke inovasinya aja. Karena pandemi, inovasi, dan aku pikir berangkat dari yang aku bisa, dari yang aku tahu, dari yang emang aku mampu. Karena waktu itu ngomongin inovasi kan nggak mungkin Praketa jadi 2 lantai karena zaman pandemi, modal nggak ada gitu kan. Inovasi juga nggak mungkin pengadaan mesin espresso yang mahal karena lagi-lagi modal. Inovasi juga bukan yang, intinya aku punya keterbatasan, tapi kan aku juga punya bekal, punya kemampuan, dan aku melihat ke belakang perjalanannya Praketa sendiri, perjalanannya aku sendiri. Aku coba lagi-lagi ngomong cari irisan ya. Aku lihat ada irisan gitu di perjalanan Praketa selama ini, yaitu di sisi atau di dunia kreatif, di bidang kreatif. Dari situ aku coba lempar wacana itu ke teman-teman. Dulu aku ngobrol sama Bang Rio, Kemal juga salah satunya. Terus ya ada banyak aku nyoba untuk diskusi ya, brainstorming ya istilahnya ya. Ini bentuk yang tepat seperti apa ya aku bisa ngembangin Praketa. Ngembanginnya nggak bisa asal ngembangin karena bakal jadi berantakan kalau semisal nggak terkonsep dengan baik. Tapi juga nggak bisa muluk-muluk terlalu jauh karena ya harus real. Dan dari obrolan-obrolan itu aku ingat betul si Marucil dan Fajar Marucil itu melempar project tidur, sleeping project yang dia minta aku buat terusin. Dan dari situ akhirnya kayak mengelinding aja, dari kayak bola salju gitu, dari 2022 itu Februari. Satu tahun yang lalu? Iya, setahun. Aku ngodoknya konsep Creative Hub itu 2021 dan aku nggak tahu Creative Hub. Cuma kayak mikir, ini Praketa gimana bisa jadi ruang untuk teman-teman kreatif saling dukung, saling ketemu, bisa kolaborasi untuk bisa nangkep peluang sama jawab tantangan bareng-bareng. Karena waktu itu emang aku juga ngerasa di Purwokerto belum ada yang fokus banget ke sana, terutama ke bidang kreatif digital ya. Dari situ kemudian ya toto ngelundung aja gitu. Karena kan aku juga basicnya emang desain interior, aku juga desain grafis, aku juga nulis. Jadi emang ya
dunia kreatif itu sesuatu yang emang aku juga udah hidup lama. Jadi berarti Creative Hub ini udah lama ya Mas? Dari 1 tahun yang lalu? Iya, setahun sih. Kalau untuk program-program yang udah dijalankan atau program yang kedepannya mau dijalankan itu apa aja Mas? Nah jadi selama setahun itu prosesnya juga menarik banget. Di awal-awal itu emang aku masih terlalu bersemangat, tanda kutip, masih terlalu ya-yaan bahasanya. Jadi aku fokusnya pas di tahun pertama itu, pas pertama kali, itu fokusnya ke kolaborasi. Gimana mempertemukan teman-teman yang punya bakat. Misalkan ada voice over yang bisa nulis, terus ada yang suka buku, itu terus jadi kayak bikin podcast gitu. Jadi kayak aku langsung aku fokusnya orientasinya hasil gitu. Langsung bikin barang jadi, konten digital kah, atau project program yang apa ya waktu itu ya, aku agak lupa. Tapi intinya dari situ kemudian aku belajar, aku evaluasi karena ternyata kurang optimal, kurang efektif. Dan saat itu juga saat aku menggerakkan Creative Hub ini, aku alhamdulillah dipertemukan dengan banyak banget teman-teman baru dan teman-teman lama pun yang juga punya insight bergizi. Iya, dan dari situ aku belajar lagi bahwa ternyata memang kolaborasi itu emang sebaiknya hasil yang organik. Maksudnya jangan fokus orientasinya supaya jadi barang, jadi sesuatu yang mateng gitu. Emang seharusnya aku juga belajar bahwa Creative Hub itu emang sebatas memfasilitasi aja gitu, kayak mengarahkan aja, terus pengembangannya seperti apa. Dari situ di 2023 ini aku Praketa Creative Hub bareng teman-teman itu mulai konsep kayak program-program rutin sebulan 1-2 kali yang fokus untuk jadi ruang teman-teman bertemu aja. Jadi yang pertama ada namanya program telaten. Telaten itu teman latihan konten. Oh. Jadi kayak kita sebulan 2 kali, 2 minggu sekali itu ngumpul di Praketa, teman-teman yang emang lagi pengen belajar konten, kayak bikin konten di Instagram, di TikTok, itu saling sharing. Nah aku sendiri lagi-lagi ya berangkat dari kebutuhanku sendiri, karena aku per Januari kemarin mulai konten kan di Indra @indra_praketa, dan ngerasa kayak itu di mana Mas? Instagram. Nah dari situ terus aku coba ngumpulin teman-teman yang emang lagi belajar konten buat sendiri, bikin personal branding atau konten buat usahanya. Ya udah ngumpul, ketemu, ngobrol, saling kenalan, saling cerita, insight yang didapat apa, tantangannya apa. Oke, kita lanjut pertanyaan ya Mas, di tempat yang berbeda nih. Ya. Aku mau nanya, kan di Purwokerto itu kan banyak banget coffee shop ya. Apa sih yang bikin Praketa ini tetap bertahan Mas? Jawabannya yang singkat aja ya. Ya. Jangan main rokok, gas baik. Ya apa? Menjauhi drama. Kalau faktor terbesarnya karena memang kita fokusnya sama pelanggan. Yang kita fokusin sama pelanggan, dan kita berusaha ya, Praketa berusaha untuk tidak memikirkan kompetisi atau persaingan, dan menjadikan persaingan tidak relevan dengan menyikapinya. Cara menyikapinya adalah dengan fokusnya ke pelanggan, gimana caranya Praketa itu bisa ngasih value lebih baik lagi untuk pelanggannya. Jadi ya so far itu sih. Jadi yang kita lihat adalah apa nih yang kita kurang nih. Sebelumnya tahun 2016 kita kurangnya di mana, kita perbaiki di 2017. Terus begitu seterusnya sampai sekarang, bahkan itu masih tetap kita lakukan gitu. Berarti apa ya, maksudnya selalu ada evaluasi di setiap tahunnya. Betul. Dan emang kita titik beratnya itu di pelanggan. Jadi emang kita orientasinya gimana caranya bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Apakah itu dari menunya, apakah dari pelayanan, apakah dari tempat. Ya salah satu contoh paling dekat saat kita lagi move ke Creative Hub,
Artinya kan kita akan merangkul teman-teman kreatif yang bergiat di industri kreatif ya, sebagai freelancer gitu, entah dia video editing, desain grafis, interior, yang artinya mereka butuh tempat meja yang lebih lega untuk naruh laptop, untuk naruh makanan, pancake, topping green tea, sama minuman, es kopi susu piar, Enak tuh. sama coret-coretan buku atau apa. Jadi kita bikin mejanya itu satu orang satu meja, lebar 50 kali 70, dan itu emang aku hitung banget. Emang aku pernah nyoba naruh laptop dan segala macam rampe-nya supaya ya pelanggan itu yang datang sendirian untuk fokus kerja jadi makin nyaman dan makin akrab untuk berkegiatan. Balik lagi ke Creative Hub-nya ya Mas. Ya. Tadi kan Mas Indra sudah menjelaskan kalau Mas Indra dan teman-teman mengharapkan agar lewat Makrab ini bisa menjadi diagram pen agar lingkar-lingkar kreatif di Banyumas ini bersisian dan juga terhubung. Nah, menurut Mas Indra sendiri, potensi apa sih yang bisa dikembangin apabila lingkar-lingkar kreatif di Banyumas ini bisa terhubung dengan baik? Apa tadi pertanyaan? Apa yang bisa? Pertanyaannya berarti Apa yang mesti dikembangin? menurut Mas Indra, potensi apa yang bisa dikembangin melalui Makrab gitu? Yang bisa dikembangin adalah program-programnya sih, acaranya gitu. Maksudnya ya Praketa ini kan, Makrab Fest ini bukan sesuatu yang baru ya, bukan barang baru gitu. Sebelumnya itu kayak di Etnik ada namanya Artik per Seri, dia ngajakin teman-teman Suteja untuk bikin kegiatan. Sebelumnya lagi ada Madang X Omni, itu bikin bareng sama teman-teman Timban Kolektif, kalau nggak salah, itu juga bikin program, bikin acara. Sebelumnya lagi ada Kopi Kebon. Sebelumnya lagi ya ada banyak sebenarnya tempat-tempat kafe-kafe itu sudah mulai tanda kutip apa bahasanya Kemal, sadar skena. Ya mungkin satu sisi itu bisa dibilang kayak memanfaatkan untuk tetap staying relevan, tapi kan emang apa salahnya gitu, karena pada akhirnya tempat-tempat tersebut, kafe-kafe atau apapun itu, jadi bisa ngasih ruang, sama ngasih waktu, sama ngasih atensi untuk teman-teman. Selanjutnya sih menurutku yang perlu dikembangin ya teman-teman komunitas sendiri mungkin mulai bisa berpikir bikin program bareng teman-teman komunitas lain. Dari situ mungkin nanti apakah mau ngajak Praketa atau mungkin Heterospace atau kafe-kafe lain juga nggak masalah, karena menurutku sekarang ini yang diperlukan adalah gerak bareng-bareng, gerak bersama-sama, rame-rame, biar awareness-nya makin besar gitu. Otomatis kalau sorotan masyarakat umum, awam, kayak kamu dan teman-temanmu, dengan tanda kutip ya terpapar sama acara-acara sama program-program teman-teman komunitas kreatif, kan akhirnya mau nggak mau, peduli atau nggak peduli, akhirnya jadi tahu. Dari yang tahu ini akhirnya jadi obrolan. Dari obrolan mungkin akhirnya jadi ada timbul keresahan-keresahan, ada timbul minat-minat baru yang akhirnya jadi yang mengelundung. Dan ini ya proses yang panjang ya. Tapi ya menurutku menarik untuk dijalanin gitu. Kalau menurut Mas Indra sendiri, kesulitan yang dihadapi oleh pegiat kreatif di Purwokerto ini untuk berkembang itu apa, Mas? Kesulitan yang dihadapi untuk berkembang. Kalau menurutku sendiri itu rikuh pakai wuh. Ya. Budaya yang sebenarnya kalau ngomongin Purwokerto, ngomongin Banyumas itu sebenarnya tidak perlu ada, karena kan sebenarnya basicnya kita nggak usah ngomongin yang emang asli Banyumas ya. Maksudnya budaya di Banyumas sendiri sebenarnya kan kita punya namanya kultur Blakasuta, Cablaka, Blak-Blakan, taruh semua di atas meja. Aku punya misi apa, aku ada agenda apa, aku targetnya apa gitu. Misal kayak aku nih Praketa, ya aku Blak-Blakan aja sama Kemal, sama Robi, sama teman-teman bahwa ya aku mau jualan kopi. Apakah itu tak kemas dalam bentuk program-program kreatif? Ya emang kenapa gitu. Tapi itu yang menurutku jadi agak kurang, karena teman-teman komunitas, terutama kan ngomongin teman-teman komunitas ya, itu mereka
Riko gitu untuk menyampaikan mereka punya agenda apa, mereka punya visi apa, mereka punya harapan apa sama apapun yang lagi dikerjakan gitu. Nggak melulu soal uang, tapi kebiasaan untuk bisa ngomong belak-belakan itu yang menurutku kurang, dan akhirnya banyak banget kesempatan dan potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita jalanin bareng, bisa kita cari, bisa kita gali bareng, akhirnya jadi terlewatkan. Yang kedua, karena Riko pakai WUF juga, kita akhirnya jadi kurang bisa berkembang karena kita jadi menghindari konflik. Yang sebenarnya konflik itu bisa bikin kita makin dewasa gitu. Ambil contoh kayak aku sama Robi ngomongin waktu itu kita pengen kerja bareng Sabah ya, yang ternyata memang nggak bisa sejalan, ya udah no hard feeling gitu. Tapi kan dari situ aku jadi tahu bahwa emang gambarannya Robi seperti apa, gambaran Robi juga jadi tahu gambaranku seperti apa. Kita jadi sama-sama punya bayangan gitu, tapi bukan lagi pakai prasangka, bukan pakai asumsi gitu. Yang biasanya didasari karena Riko pakai WUF gitu. Itu sih kurang lebih. Mungkin kendalanya itu ya, Mas. Menurutku sih seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak ada sih. Kalau aku lihat gitu sih, kayaknya paling besar rikuhnya gitu, teman-teman gitu. Contoh, kayak komunitas sama komunitas yang sebenarnya mereka bisa bikin program bareng, tapi karena emang mungkin, aduh rikuh nanti mau dikira gimana, yang sebelah sana juga nanti, aduh mau ganggu, akhirnya nggak ketemu gitu. Padahal sebenarnya cuma mudah banget. Aku juga bukan yang emang kayak kerja kreatifku itu sebenarnya bukan hal baru banget kan, maksudnya kayak Kemal dan teman-teman itu udah sering lakukan lah. Sesimpel, oh ini kamu udah kenal sama ini? Belum kenalan nih. Oh ya kamu ada ini kan ya, mau bikin ini. Oh iya ya gitu. Akhirnya jalan, akhirnya jadi gitu. Semudah itu gitu. Tapi memang karena kita terjebak sama mental block ya, akhirnya nanti aku dikira sok-sokan gitu, dikira aku mau nyalon wali kota lah atau apa. Udah bodo amat. Iya. Ya. Kalau kendala untuk menjalin koneksi antar pegiat kreatif itu ada nggak, Mas? Kendala untuk menjalin koneksi yang nggak ada ya. Nggak ada. Karena Purwokerto ya Allah kecil banget. Temennya kamu pasti gimana pun ada temen. Kalau temanku sih nggak mungkin sih. Kita jaraknya jauh banget. Cuma intinya ya kalau dirunut-runut pasti ketemu. Iya. Ketemu sama yang itu lagi. Itu yang pertama. Terus sekarang yang kedua, koneksi ya, internet gitu. Ada WhatsApp, ada IG gitu. Jadi menurutku lebih ke mental blocknya aja sih. Berarti so far nggak ada kendala ya kalau buat menjalin koneksi? Menurutku iya. Kalau menurut Mas Indra sendiri, sekarang ini ada nggak sih kayak kolektif atau komunitas atau unit kreatif yang mungkin berpotensi bakalan berkembang di Purwokerto saat ini? Ya banyak sih. Apa aja? Apa aja yang komunitas? Ya yang menurut Mas Indra bakal Yang paling besar berpotensi Hard Corner ya. Kalau komunitas hampir semua potensi sih, kayak teman-teman komunitas visual, ada visi visual itu dia sudah mulai bikin pameran masuk ke Purwokerto. Kalau sebelumnya kan Mas Budi bikin Pulkam Fest itu di Kebasen ya, di Watu Meja. Itu dia sudah bersedia untuk bawa semangatnya ke Purwokerto lewat Artshock yang kedua. Terus yang sekarang nanti kan dia mau bikin Art Hey bulan Juni nanti. iGris itu komunitas ilustrasi. Itu juga semangat banget bikin program, ikut kegiatan Parketa juga kemarin. Buka booth, dia bikin kayak semacam booth interaktif untuk gambar bareng, gambar di tablet. Baca bareng itu juga punya potensi yang aku juga nggak nyangka, karena aku pikir tingkat literasinya kita, minat bacanya kita kan Indonesia rendah. Tapi ternyata saat si Adin itu bikin program rutin baca bareng di tempat-tempat ruang terbuka hijau, itu peminatnya banyak, sampai 20 orang lebih, dan itu
potensinya besar untuk bisa makin, nggak usah ngomongin makin banyak lah, tapi untuk bisa konsisten berkelanjutan itu udah jadi tuh, udah dapet tuh gitu. Itu sih. Apalagi ruang edit juga keren. Punggawa ruang edit itu juga punya visi yang asik, dan anak-anaknya juga ya semangat gitu. Apalagi Bawor Street Art itu aku dapat kabar dari Mas Johan memang lagi mau bikin pameran, ngajak teman-teman seni jalanan buat ngumpul. Jadi kayak ada BMX, skateboard, hip hop, beatbox, rap gitu. Jadi sebenarnya semuanya punya potensi yang sangat besar. Gitu sih. Oke, ini terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Apa harapan Mas Indra buat para pegiat kreatif dan juga buat Prakata Coffee Seed ke depannya? Harapan terbesar buat pegiat kreatif. Harapan yang sekaligus jadi gagasannya Prakata adalah teman-teman kreatif itu bisa berdaya, bisa berkembang, bisa hidup dari karyanya mereka sendiri gitu. Karena saat pandemi kemarin aku belajar banyak banget bahwa banyak banget potensi terutama di dunia digital ya, di internet ya, untuk teman-teman kreatif itu bisa hidup dari sana gitu. Paling mudah adalah jadi konten kreator gitu, berbagi apa yang mereka suka, apa yang mereka bisa, itu mereka bagikan di internet, menjangkau lebih banyak orang yang nggak cuma Purwokerto aja. Jadi itu harapan terbesarku ya. Dengan begitu kan mereka akhirnya jadi punya kemandirian. Saat mereka punya kemandirian, mereka pasti nanti akan ada di titik di mana mereka juga jadi mau ikut terlibat untuk gerakin ekosistem kreatif di kota ini gitu. Saat itu terjadi ya, kayak Prakata ini, nah ini jadi harapan buat Prakata Coffee juga. Saat itu terjadi ya, Prakata udah otomatis, tanda kutip otomatis itu akan terbawa ikut maju gitu. Jadi maju bareng. Kalau ada temanku bilang, ya aku kayak tanda kutip nitipin Prakata ini. Jadi sebenarnya bukan aku yang ngajakin teman-teman pegiat komunitas kreatif gitu, bukan. Sebenarnya aku yang ikut mereka gitu. Gimana mereka teman-teman tadi itu bisa berkembang, bisa maju, otomatis Prakata akan ikut maju gitu. Tapi kalau semisal mereka stuck, ya pasti Prakata akan stuck gitu. Resiko yang aku berani ambil karena menurutku itu resiko yang sangat kecil, nggak. Masa iya ada orang yang nggak mau maju gitu. Ya, tapi gitu sih. Jadi Prakata jadi bisa maju bareng sama yang lain gitu. Jadi bukan yang harus maju sendiri gitu. Karena ya tadi permainannya Prakata kan permainan jangka panjang ya. Kalau mau ini yang istilah yang lagi sering didengung-dengungkan sampai akhirnya jadi kayak banal. Kalau mau pergi cepat, kalau mau cepat pergi sendiri. Tapi kalau mau pergi jauh, pergi bareng-bareng. Mungkin itu aja Mas perbincangan kita kali ini. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Sampai jumpa di Sahabat Talk selanjutnya. Udah. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。